selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Super Talk with Superstar Education. Bersama saya Sinta Gresiana dari Superstar Education Jakarta. Nah, buat kalian yang pertama kali join di acara ini, Super Talk itu merupakan online interaktif event yang rutin diselenggarakan oleh Superstar Education. Dan kita biasanya membahas topik-topik yang sangat menarik. Nah, biasanya untuk platform yang kita gunakan, itu kita biasanya melalui live Instagram atau melalui online Zoom meeting seperti ini. Untuk topik yang kita akan bahas hari ini yaitu tentang how to branding your product bersama dengan Amelia yang merupakan salah satu student dari Superstar Education yang saat ini masih kuliah di UCSI University. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja nih aku mau sapa dan undang Amelia untuk sharing mengenai topik kita hari ini. Halo Amel, apa kabar? Semua. Halo Kak Sinta. Halo. Lagi di mana nih Mel? Lagi di Indonesia apa di Malaysia? Lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Jadi online kuliahnya jadi online, ya udah deh aku balik. Oh, karena kuliahnya online jadi bisa dilakuin di Indonesia gitu ya. Nah, Mel, aku mau tahu nih, kenapa sih dulu kamu pilihnya itu Malaysia sebagai negara tujuan kamu kuliah? Sebenarnya tuh dari waktu aku kecil tuh aku sebenarnya dari dulu tuh pengen sekolah di luar negeri kan. Terus abis itu aku mulai dari kelas 2 SMA tuh aku udah mulai cari. Terus abis itu pas career day aku kelas 3 SMA, aku career day di sekolah aku ternyata ada Superstar nih. Terus habis itu aku ditawarin, oh ya kalau misalnya waktu itu memang lagi ada Superstar sama UCSI. Jadi waktu itu aku dikasih tahu, oh iya kamu kalau misalnya nilainya di atas rata-rata segini, itu nanti kamu bisa dapat scholarship. Nah, terus habis itu, oh ya udah deh, aku cobalah, aku konsultasi semuanya. Terus ternyata oke-oke aja, jadi ya aku di sini sekarang. Oke, jadi sebenarnya udah ketemu sama Superstar, terus kita bantu pengurusannya sama informasi scholarship-nya ya. Ya, ini juga informasi nih buat teman-teman. Jadi kita Superstar itu kalau untuk konsultasi nggak cuma kasih tahu apa aja kampusnya atau mana jurusan yang kamu bagus cocok gitu, tapi juga tentang update informasi mengenai kampus itu. Kalau misalnya ada scholarship, kita biasanya akan kasih tahu update-nya. Jadi seperti contohnya ya Amelia ini, kita kasih update tentang scholarship dari UCSI University yang ada di Malaysia, terus akhirnya apply dan jadinya sekarang jadi current student. Terus sekarang itu kan scholarship-nya tiap tahun ya Mel ya? Iya, scholarship-nya jadi kita harus ikut organisasi gitu sih, tapi tergantung ya scholarship-nya apa. Nanti mungkin tergantung dari kampusnya juga sih dapatnya berapa. Nanti ikut organisasinya apa. Ya kayak gitu sih. Okay. Nah, terus ini nih, aku tuh penasaran ya. Banyak yang bilang itu kan, ngapain sih kuliah di Malaysia? Malaysia mah sama Indo mirip gitu, kan sama-sama Melayu gitu loh. Tapi aku percaya kalau pastilah ada perbedaan gitu. Kalau dari kamu sendiri nih, ada nggak sih perbedaan dari Malaysia sama Indonesia pas waktu kamu pertama kali di sana? Kalau perbedaannya sih, apalagi KL sama Jakarta itu nggak beda jauh. Harga juga sama, hampir sama lah. Kadang ada yang lebih murah malah. Terus iya, banyak kayak makan makanan tuh kadang malah jatuhnya lebih murah kita daripada daily expenses kita di Jakarta gitu. Oke sih. Terus habis itu kalau misalnya dibilang kayak ngapain kuliah di Malaysia, kan nggak beda jauh sama Jakarta atau kayak separoh lah jatuhnya ya. Terus habis itu kayak menurut aku sih kalau kita juga harus lihat dari kayak ranking kampusnya, apa opportunity kita yang bisa dapat dari kita kuliah di tempat itu gitu. Menurut aku sih kayak gitu sih. Jadi jangan dipikir tempatnya bagaimana, tapi kayak kita harus juga mikirin kayak apa sih kalau misalnya kita masuk situ tuh apa yang bisa kita dapat gitu menurut aku sih. Oke. Jadi karena kan kalau kuliah di luar negeri itu kan juga pasti ada banyak benefit ya, mulai dari mungkin link kita gitu kan juga makin banyak, terus ketemu juga teman-teman yang dari mancanegara gitu. Aku yakin Amel juga pasti punya banyak teman-teman yang nggak cuma dari Indonesia aja gitu kan ya. Yes. Oke. Seru banget. Seru banget ya. Nah,
Mel, ini kan kamu kan masih menjadi mahasiswa aktif di UCSD University, ambil jurusannya Branding and Advertising. Boleh kasih penjelasan nggak Mel, Branding and Advertising itu apa? Karena mungkin masih banyak nih teman-teman yang agak salah pengertian nih, mungkin dikiranya branding itu tentang promosi kayak gitu. Jadi tolong nih dijelaskan nih kita. Jadi kalau misalnya branding sendiri sih ada di dalam marketing ya. Kalau misalnya advertising itu salah satu dari cara kita marketing. Kalau misal branding sendiri sih menurut aku itu tuh cara gimana kita nambahin value ke brand kita. Kalau misal marketing kan cuma sejenis kayak promosi, kita harus gimana caranya supaya orang tuh tahu beli barang kita apa. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya branding itu tuh gimana orang jadi percaya sama brand kita, terus abis itu kayak terus kayak bikin brand loyalty. Dan menurut aku sih itu tuh nggak cuma narik doang, tapi gimana cara supaya mereka tuh stay sama kita, jadi nggak ganti-ganti brand lagi. Ya itu sih kayak gitu. Oke, berarti tadi branding itu ternyata cara kita untuk menambah value dari suatu produk gitu ya, Mel ya, bisa dibilang gitu. Terus kalau marketing itu sebagai caranya gitu ya, cara promosinya. Kalau advertising itu berarti sebagai medianya gitu nggak sih, Mel? Kayak Iya. iklan di Benar banget. Instagram atau di apa namanya? Kayak di jalan-jalan, papan-papan jalan itu loh. Billboard. Itu bener ya, ada billboard. Lupa. Itu berarti masuknya advertising ya? Ya itu termasuk advertising, itu termasuk bentuk advertising ya di dalam marketing juga. Oke. Berarti sebenarnya branding, advertising dan juga marketing ini saling berkesambungan, cuma memang perannya beda gitu ya, Mel ya? Jadi kalian juga bisa belajar lebih dalam tentang marketing, tapi juga tentang branding, tapi juga tentang advertising gitu. Jadi seru deh. Oke. Nah, kalau seru berarti yang dipelajari di branding advertising itu apa? Atau apa sih yang pelajaran yang kamu nggak nyangka kamu dapetin nih selama kamu kuliah di branding advertising? Aku tuh waktu itu aku ngerasa kalau misalnya branding itu kan marketing ya. Jadi aku ngerasa tuh aku nggak bakal dapet satu pelajaran entrepreneurship sih. Entrepreneurship kan tentang bikin bisnis sendiri gitu-gitu kan. Tapi kedua juga ada namanya visual communication. Jadi dia itu pelajarannya tuh tentang branding, tapi kita tuh digabung kelasnya sama anak-anak desain. Karena branding itu juga ada sedikit dari hal-hal tentang desain. Nah, salah satunya itu ini project aku sama teman-teman aku. Ini tuh kita waktu itu disuruh bikin poster tentang film. Terserah filmnya apa. Jadi aku ambil Parasite. Kalau misalnya kalian udah nonton, mungkin kalian ngerti. Ini kita tuh ngambil dari mana gitu kan, kayak yang di sebelah kiri itu pertama tuh tentang yang gambar-gambar si anak kecilnya itu aku bikin jadi poster. Terus yang kedua itu yang kalau misal kalian nonton ada Morse itu, nah itu juga dipelajarin di visual communication nantinya. Tapi itu juga termasuk dalam branding itu. Tapi kalau misal marketing dia nggak belajar ini. Soalnya ini cuma khusus untuk anak desain sama anak branding advertising. Sama anak meskom kalau nggak salah. Tapi marketing nggak dapet. Oh gitu, karena tadi balik lagi tadi ya, karena si marketing itu kan cara untuk promote-nya aja gitu ya. Sedangkan kalau branding ini kan harus mempelajari juga gimana cara bikin, mungkin memperbarui kayak rebranding kayak gitu juga nggak sih, Mel? Benar. Berarti kalau yang kayak gini ini kan masuknya tadi kan visual communication sama media communication. Kita perlu jago gambar nggak, Mel? Kalau gitu? Enggak sih, ini tuh aku kalau misal kalian lihat di kiri itu gambarnya itu sengaja dibikin nggak bagus dan sengaja emang kita nggak bisa bikin bagus gitu. Oke. Yang penting ini tersampaikan gitu. Oh iya. Itu kan sebenarnya gambar anak kecil kan, dan kita bikinnya limited banget sih. Kita cuma pakai laptop sama mouse. Kadang bahkan itu aku belum punya mouse
mouse fisik gitu, aku masih pakai trackpad ini. Itu bikinnya tuh pakai trackpad waktu itu. Aku gambar bertiga. Ganti-gantian. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanan itu full edit doang. Jadi sebenarnya sih dosennya juga kayak, udah kamu nggak usah gambar nggak apa-apa. Yang penting bagus dan dapat konsepnya. Kayak gitu sih. Oh, berarti yang penting bagus dan juga dapat konsepnya. Berarti ini kalau tadi kan skill gambar, kalau skill kayak mungkin editing kayak Photoshop kayak gitu perlu juga nggak sih, Mas? Menurut aku sih ya, kalau misalnya editing harus banget Photoshop juga enggak sih. Bisa kalau misal kita mungkin mau pakai Canva atau apapun itu. Soalnya kalau misalnya itu kita tuh bukan mainly anak desain gitu. Jadi dosennya juga ngerti kalau misalnya kita nggak punya capability yang kita semua tuh nggak sama rata gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya emang nggak bisa gambar tuh nggak ada masalah sih. Yang penting tadi ya punya konsep ya. Benar. Konsep yang jelas gimana cara. Karena kan bisa aja sih karena kayak Canva itu kan gampang banget kita operasikannya gitu ya. Yang penting kalau misalnya punya konsep yang bagus, kita bisa untuk bikin branding. Gitu. Nah, terus kalau gitu apa aja sih Mel yang bisa di branding? Cuman barang aja atau ada yang lain? Enggak juga sih ya. Kadang orang juga bisa di branding kayak orang. Iya, orang. Jadi kan kita kan punya image ya. Gimana sih kita mau di orang tuh mau lihat kita tuh kayak gimana, itu juga bentuk dari branding kita. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke branding kayak gini tuh nggak cuma nge-branding produk terus, kalian juga pasti bakal diajarin hal-hal yang lain. Selain orang apa aja tuh Mel? Barang juga. Ya, mungkin kalau tulisan gitu, kalau kayak ini nih apa namanya slogannya Superstar nih, study what you love what you study, ini bisa di branding juga kah? Bisa. Itu berarti itu brand message-nya itu ya itu si what study and what you study what you love what you study. Nah, terus abis itu kan di situ kan di gambar itu juga ada ya kayak logo dan aspek-aspek yang lain ada kan. Ya nanti juga kayak gituan tuh dibahas gitu sama-sama. Berarti macem-macem lah ya yang sebenarnya hampir semua hal tuh sebenarnya bisa di branding gitu ya. Benar. Nah, terus Mel, kalau gitu hal-hal apa aja nih atau komponen apa aja nih yang kita perlukan untuk membranding sebuah produk? Aku ngasih tahu yang basicnya aja ya, soalnya kalau misal teori nanti teman-teman bisa belajar. Kalau misalnya ikut branding advertising, kalian juga bisa belajar itu apa aja. Tapi ini juga masuk logika banget sih. Kalau menurut aku tuh yang paling penting ya tadi yang aku bilang itu logo. Kalau misalnya logo menurut aku yang bagus itu kalau misalnya dia diganti warnanya, dia diganti platformnya, mau ditaruh di mana aja, itu tuh orang tuh sadar gitu. Kalau misal, oh itu brand itu gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Dan brand itu tuh nggak perlu yang susah-susah, harus yang susah-susah, yang panjang atau yang panjang ke samping, panjang ke bawah itu sebenarnya nggak penting menurut aku. Kalau menurut aku sih ya itu orang sekalinya lihat tuh langsung ngeh, oh itu brand itu gitu. Terus kalau menurut aku sih kedua tuh brand message ya. Kayak apa sih pesan yang brand kamu mau sampein. Karena branding itu kayak aku bilang tadi, itu tuh kan adding value. Jadi pesan kamu itu juga penting banget. Terus abis itu pesan itu tuh nggak harus tulisan menurut aku sih. Pesan itu juga bisa aja dari packaging dan cara kamu milih orang untuk jadi brand ambassador, itu juga termasuk dari penyampaian pesan dari brand kamu. Terus abis itu yang kedua itu color palette. Color palette kalau misalnya warnanya terlalu mentereng kan juga sakit ya matanya, pasti orang juga kayak aduh nggak enak ngelihatnya. Tapi kalau misalnya menurut aku sih color palette yang cocok, terus abis itu diaplikasiin ke logo itu. Kalau misalnya logonya diganti pun warnanya diganti pun orang tahu. Atau kalau misalnya
orang lihat warna itu terus kayak keingetnya itu, menurut aku itu udah sukses sih. Oke, berarti tadi ada bikin logonya dulu, terus bikin message-nya itu apa dari brandnya kita, terus juga tadi ada pemilihan warna tadi ya, yang bisa bikin orang tuh langsung ngeh, oh si ini pasti si brandnya ini nih, si perusahaan ini nih, ya gitu ya. Benar. Terus Kak Shinta sama teman-teman mau main game nggak? Itu aku udah siapin loh. Oh, boleh. Game apa nih? Coba kita tebak logo ya. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya logonya diganti-ganti tuh pasti kita inget gitu. Nanti teman-teman tulis aja ya di chat tebak-tebakan gitu. Oke. Jadi ini ada kuis dadakan dari Amel. Ini tebak-tebakan logo. Coba teman-teman, apakah teman-teman ini tahu nih logo-logo yang sudah disiapkan sama Amel nih, logonya siapa? Iya. Boleh. Coba yang pertama. Apa nih? Wes, langsung. Langsung ingat. Asma, Dewi. Nah, ini menurut aku ini salah satu, ini contoh dari brand yang bagus. Lihat teman-teman kan udah langsung bisa jawab gitu. Padahal aku udah hilangin gitu. Ini kayak game guess the logo aja sih. Terus ada lagi yang kedua Kak. Yang kedua. Apa nih? Nah, ini ayo ada yang inget. Dia ketebak juga nih. Aku padahal tadi agak mikir loh. Ini apa ya? Kayak sempat pernah lihat. Itu Pringles ya teman-teman ini. Iya. Itu kalau kalian tahu chips yang ditabung itu. Iya. Nah itu sih. Yang terakhir ada lagi? Ayo. Apa nih? Wah. Langsung bisa terjawab. Fansnya Vespa pada nebak semua. Langsung pada nebak benar semua nih. Yes, Vespa ini. Iya. Pasti ada anak motor nih. Jadi kalian tahu lah ya, kebayang maksud aku tadi pas aku jelasin tadi itu di aplikasinya tuh kemana, kayak gitu sih. Oh oke. Berarti itu tadi kayak contoh ini dong Mel ya, sama aja branding yang sukses berarti lah ya itu. Karena dari kita ngelihat logonya kepotong pun kita udah yang ini nih gitu. Atau mungkin kita cuma ngelihat logo M itu udah kepikiran McD gitu gak sih? Iya. Kayak satu lagi Aqua kalau di Indonesia. Iya. Kan kita kalau misalnya ke warung minta Aqua, walaupun dikasihnya apa ya kita taunya Aqua, air mineral Aqua gitu. Iya. Itu salah satu yang sukses berarti Mel ya. Itu kayak menggantikan barang lain padahal itu sebenarnya air mineral kan. Iya, benar. Oh, I see. Berarti memang value-nya itu sudah bertambah sendiri ya dari kita dengan branding tepat. Nah, terus kalau gitu gimana nih caranya kita mengetahui apakah branding yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum? Sebenarnya sih yang kayak gitu ya brand awareness-nya, terus abis itu brand awareness tuh berapa banyak sih orang yang kalau misalnya kita mention kata ya kayak air mineral tuh sebenarnya mereka yang kepikiran adalah Aqua, itu kan namanya brand awareness kan. Jadi kita juga harus banyakin taruh logo-logo kayak gitu mungkin, atau kita banyakin produk kita di satu tempat itu di beberapa tempat itu juga naikin brand awareness-nya sih. Itu nanti dipelajarin juga di marketing, gak cuma branding doang. Tapi kalau misalnya branding sendiri, mereka punya aspek-aspek seperti logo, warna, dan lain-lain. Di marketing itu nggak ada. Oke. Berarti emang ya branding ya kita juga harus tahu nih banyak ide lah ya, konsep-konsep gitu. Soalnya kita kan pengen membuat value dari sebuah produk itu sendiri. Nah, bener banget. Oke, berarti kalau menurut kamu nih Mel, branding yang bagus itu ciri-cirinya tadi ya, orang-orang sudah tahu ya tentang branding yang kita lakukan. Nah, terus kalau untuk selama kamu kuliah sendiri nih Mel, kamu pernah bikin project itu nggak sih? Oh, aku sih kalau misalnya aku ya modelannya tuh ambil semua opportunity yang ada sih. Jadi ini pertama itu aku ikut namanya Halt Prize 2019. Itu
waktu itu aku mewakili UCSI ikut program ini di lawan kampus ya di sekitaran Asia lah. Jadi aku juga lawat kampus dari Jepang, aku juga lawat dari dari bahkan tuh nggak cuma Asia doang, tapi aku kayak ketemu sama yang dari Afrika dan yang lain-lain banyak, dan itu emang open banget. Kalau misal kalian bisa cari Health Prize itu nggak cuma di Malaysia doang. Nah, waktu itu aku ngusungin konsep retailer. Jadi si retailer ini tuh one stop service untuk tailoring, misalnya jas dan dress, yang baju-baju seperti itu. Nah, tapi sayangnya waktu itu dari banyak negara itu diambil 33 dan aku salah satunya dari Malaysia. Terus cuma diambil satu pemenang dan itu dikasih duit untuk invest. Nah, ya tapi itu di situ aku nggak menang, tapi nggak apa-apa lah. Menurut aku cepet gagal, cepet oke lah, nggak apa-apa. Berarti kita tahu kalau misalnya project kita tuh salah gitu dari awal. Jadi kayak kita cari waktu, kita alokasiin waktu untuk tugas kita yang lain. Nah, yang kedua itu aku sebenarnya ini namanya DIT, Service Platform itu. Ini sebenarnya tugas aku sama teman-teman aku, tugas entrepreneurship yang tadi aku bilang. Ini itu tentang blind dating with the food. Jadi aku udah bikin prototipe-nya waktu itu, dan dosen aku itu kasih kita tawaran untuk ikut kompetisi juga di Malaysia. Tapi yang ini itu belum jalan lah ya, belum jalan. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau tahu itu ya aku bilang tadi pelajaran entrepreneurship itu juga ngebuka opportunity kita buat berkembang lah. Kita ikut competition, kita open lebih banyak networking lagi, dan mungkin bisa dilanjut lagi itu. Nah, yang ini itu aku waktu itu rebranding sama bisnis lokal di sana. Jadi aku kerjasama sama Breadboard UCSI. Terus abis itu Breadboard juga kerjasama sama Empower Project namanya, atau Project Citanita. Nah, ini aku bantuin food and beverage services businesses yang lagi struggling waktu pandemik kemarin. Jadi baru banget ya ini ya? Ini baru banget. Ini project aku waktu Mei sampai Juni. Ini aku rebranding untuk caranya gimana sih dia bisa approach market yang lebih besar. Soalnya Mom's Coffee ini es krim tradisional India. Jadi gimana caranya dia pengen masuk ke market millennials, dan itu waktu itu aku juga sama teman aku nge-handle Mom's Coffee untuk biar biar millennials itu tahu Mom's Coffee itu apa. Waktu itu aku juga ikut ini, itu projectnya 6 minggu. Iya. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih. Terus habis itu waktu itu tuh aku ini juga Equip ini juga project yang baru banget, dan ini juga dia social platform, sebenarnya lebih kayak sharing skills. Jadi tapi dia fully gratis, dan kita dan dosen kita itu ini semuanya aku kerjain bareng teman-teman aku ya, bukan aku doang. Jadi ini aku sama teman-teman aku dikasih sama dosen aku tawaran untuk untuk networking sama kampus dari Kanada, dan kita mau bikin Equip ini jadi kenyataan gitu. Tapi ini masih on proses, dan kita juga mungkin tahun depan atau gimana. Ya itu aku sama teman-teman aku masih omongin. Terus abis itu yang kelima ini dari rumah. Ini
Ini masih jalan. Aku masih mentoring sampai Oktober. Ini aku ikut University Startup Challenge sama Magic, itu Malaysian Global Innovation Center. Itu jadi dia itu mereka itu bakal ngasih duit, bukan ngasih duit sih, kayak mereka tuh mencari startup yang oke, dan mereka nanti bakal invest ke itu. Terus abis itu juga nanti kita dikasih coworking space dan itu, dan ini emang kita masih jalan, dan moga-moga sih rilis tahun ini. Oh, oke. Berarti kalau aku lihat tadi masih fresh banget ya brand-brand yang kamu kerjain ini tadi, project-projectnya ya. Oke. Tadi sempat nyinggung nih masalah apa competition. Berarti kamu ikut competition itu biasanya dari kampusnya yang nyaranin kamu, atau kamu juga cari sendiri itu malah? Kalau misalnya yang competition itu sebenarnya kita bisa cari sendiri, dan kita juga boleh ikut yang ditawarin sama kampus. Dan kalian kalau misalnya ikut organisasi-organisasi yang cocok nih, misalnya contoh kayak aku kan interestnya itu ke bisnis. Kalau bisa kalian punya network yang di bisnis juga, kalian juga bisa ikut itu competition itu, dan mewakili sekolah bisa, mewakili individu juga boleh. Oh, oke. Yang pasti ini ya banyak-banyakin networking dan juga ikut komunitas. Terus habis itu juga banyakin informasi, ambil kesempatan juga. Gitu. Nah, ini tips juga nih buat teman-teman yang ada planning untuk kuliah luar negeri gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu. Nanti gimana ya kira-kira kesempatan saya? Sebenarnya kesempatan itu akan ada kalau misalnya kalian tuh juga mencari gitu. Jadi kalian tuh juga harus ikut berkembang, ikut organisasi di kampus, terus habis itu banyak teman gitu kan. Apalagi kan kalau di luar negeri biasanya kita akan mendapatkan teman-teman yang dari berbagai macam negara, mancanegara gitu kan. Terus juga ambil kesempatan. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya ada kesempatan, kalian harus cobain, jangan malu-malu nih. Misalnya anak-anak Indonesia kan, aduh malu-malu Kak gitu kan ya. Suka nggak kenakan kadang. Iya. Oke. Terus kalau untuk pada waktu kamu ngerjain project-project gini, biasanya kamu dapat inspirasinya itu dari mana, Mel? Kalau misalnya aku sih rata-rata ya, kalau misalnya aku sendiri itu aku lebih ke social enterprising. Jadi gimana sih kita bisa give back to the society gitu. Jadi makanya aku juga kebanyakan project aku itu giving back to the society. Kayak Rempah Dari Rumah itu aku nyari partner yang rumah tangganya cuma bergantung sama satu income, dan kita mau bantu itu. Dan kalau misalnya aku sendiri sih kayak gitu, tapi kalau menurut aku sih kita juga harus cari temen yang business oriented, jadi kayak money oriented banget. Kalau enggak kita nggak bakal dapet duit. Jadi menurut aku inspirasi dari semua sih, dari teman-teman. Jadi bisa bikin kita semangat juga ya? Ya. Oke. Nah terus kalau pas lagi ngerjain project-project gini, yang paling bikin stres itu apa, Mas? Sebenarnya sih bikin stres, tapi juga motivasiin ya. Deadline. Oh, oke. Dan kadang tuh kayak kita punya orang yang kayak contoh lah mentor, terus abis itu investor. Mereka tuh harus diupdate setiap minggu, dan kita tuh nggak bisa kalau misalnya kita males-malesan di minggu ini, terus abis itu kita jadinya kayak aduh besok meeting kasih apa ya, aduh kan nggak enak kan. Dan kayak kadang tuh mereka ya kayak nuntut, sebenarnya sih nuntutnya realistis aja sih ya, tapi kita tuh jadi pressure sendiri, karena nggak pressure juga sih, pressure motivasi gitulah. Kalau misalnya kita lihat negatifnya itu pressure, tapi kalau misalnya positifnya itu motivasi sih menurut aku. Ya kayak itu sih stresnya ya, kadang terlalu banyak yang dikerjain. Terlalu banyak project. Oh, bagus
Padahal ya kalau misalnya banyak project berarti siapa tahu Banyak pengalaman. iya, banyak pengalaman, siapa tahu juga nanti ada hasilnya ya kan. Hmm. Oke oke oke. Terus selama kuliah ini kamu pernah magang di mana aja, Mbak? Aku waktu itu tuh magang di salah satu perusahaan ekspor impor. Tapi ya, mereka juga punya produk sendiri namanya Avanpet. Dia tuh ekspor impor pet foods. Jadi kalau misalnya di marketing division di perusahaan aku waktu itu tuh kita nggak cuma kerja di desk gitu, bukan cuma kerja di kantor doang, tapi kita juga kerja di event. Misalnya contohnya kayak waktu itu aku tuh ikut Cat Expo. Kalau misalnya teman-teman suka kucing, itu kalian bisa ketemu kucing banyak banget. Dan kadang dan di sana tuh internnya tuh lumayan gampang sih dapetnya. Tapi yang susah adalah kadang mereka tuh durasinya menurut aku. Tapi kalau misalnya udah dapet yang cocok, udah go for it. Kalian menurut aku sih nggak ada waktu buat mikirin kelamaan. Jadi udah lanjutin aja kalau misalnya emang dapet. Terus ya ini fotonya yang bawah itu aku lagi acara salah satu produk dari Jepang. Mereka launching untuk dikasih tahu ke distributor perusahaan aku itu waktu itu. Terus ini tadi yang competition. Oh, ini yang competition tadi ya, Mel ya? Iya, ini yang Halt Price itu. Jadi yang di foto yang kiri itu, yang tengah itu orang, aku lupa deh, kayaknya orang UK. Mereka dia itu yang organize Halt Price. Nah, Halt Price ini kalau misalnya kalian cari itu ada kayak, wah itu oke banget sih kalau bisa kalian ada chance. Di Indonesia sebenarnya juga ada, tapi aku rasa harus university. Tapi kalau misal kalian di Malaysia, ini banyak banget. Dia setiap banget kesempatannya ya. Okay. Terus ini yang sebelah kanan itu aku sama tim aku. Kalau misalnya kamu kenal. Kenapa? Mungkin kalian ada yang satu sekolah dulu. Iya, siapa tahu teman-teman. Ini Indonesia semua ya? Iya, ini teman-teman aku dari Indonesia yang di UCSI juga. Oke. Aku pernah sempat searching sih mengenai health competition ini. Kalau nggak salah emang itu sih pemenangnya dikasih ya berapa ribu dolar untuk bikin coba bikin usahanya sendiri gitu ya, Mel ya. Itu berarti kan itu kompetisi yang bergengsi banget nih gitu. Keren banget, Mel, keren. Nah, terus pertanyaan dari Johanna. Minta pendapat, di masa corona ini banyak banget orang-orang yang jualan makanan online, terutama pakai konsep open PO, open pre-order gitu. Bagaimana cara membentuk branding yang baik untuk dapetin customer lebih banyak? Tentunya kita mesti pastiin kualitas makanan kita. Terima kasih, Kak. Boleh? Aku sih kalau misalnya yang PO sendiri, pre-order gitu, kalau misalnya bisnis aku kurang banyak yang pakai itu. Tapi kalau misalnya aku punya salah satu network aku, dia itu yang punya Pizza Eat. Kalau misal kalian cari itu, mereka social enterprise juga. Dia itu mereka itu mempekerjakan refugees. Nah, pas awal mereka mulai itu, mereka nggak punya duit kan, mereka masih kuliah. Dan itu cara dapetin customer-nya itu, customer-nya dari awal tuh teman-teman mereka sendiri. Kalau misalnya kalian pas di awal-awal rilis bisnis, pasti kalian harus harus bergantung sama teman-teman kalian atau keluarga kalian sih. Soalnya mereka yang percaya sama kalian, jadi mereka yang mau beli. Terus nanti lama-lama sih kalau misalnya kayak gitu, lama-lama orang kayak ngomongin kan, kayak misalnya contoh deh makanan Yohana nih, nanti mama kamu bilang atau orang tua kamu bilang nih, kalau misal anak gue bikin ini loh, enak loh, kalau misalnya mau catering gitu. Nah, nanti itu cara marketing paling gampang, paling murah dari word of mouth. Oke.
Iya sih, dari mulut ke mulut tuh biasanya lebih dipercaya biasanya Mel ya. Kalau udah Apalagi pernah nyobain misalnya masakan benar-benar kayak gitu. apalagi orang tua kamu sendiri atau kayak sahabatnya orang tua kamu pasti kayak lebih percayalah soalnya lebih deket kan. Belum lagi kalau misalnya udah nyobain terus punya teman-temannya lagi terus rekomendasiin itu pasti jadi lebih besar ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Nabila Syafira. Kak, kalau misalnya minta dibantuin bikin branding produk gitu biaya sampai berapa ya? Aduh, ini Mel di prospek nih. Ini jangan-jangan Nabila mau ini nih, mau bikin ini nih, bisnis nih. Kalau ini aja deh, range-nya nih kalau misalnya biasanya orang minta dibikinin branding sebuah produknya itu kira-kira berapa? Kalau kalau aku sih selama ini ya karena yang rata-rata minta branding itu teman aku, jadi kita kayak deal-dealan sih. Gimana kita omongin lah, bisa contoh bikin logo, bikin ini. Seberapa lama waktu yang kamu butuhin? Cocok gak sih waktu itu sama duit yang dia mau kasih? Itu kalian harus deal-dealan sih. Kalian juga harus omongin dulu gimana. Tapi kalau misal kalian emang udah, misalnya contoh, kan kalian masih nanti kalau misal kalian ikut branding advertising kan kalian masih anak kuliahan lah jatuhnya kan. Tapi kalau misalnya emang skill kalian mau dibanderol harga yang mahal, taruh aja. Kalau misalnya dia deal sih ya ikutin aja. Kan toh juga kalian untung kan. Tapi kalau misalnya emang mereka kayak, lu kan masih anak kuliahan gitu, ya tanya kayak ya udah maunya nawarnya berapa gitu. Kalau kalau misalnya biayanya sampai berapa sih menurut aku kalian aja ya yang mikirin. Oke. Berarti tapi biasanya nih Mel, minimnya itu pasti adalah berapa? Berapa ya? Sampai jutaan kah? Salah nih. Jutaan kah? Jutaan kah Mel? Kayaknya kalau misalnya full banget itu bisa sampai jutaan sih. Keren banget. Berarti Kayak ini bisa salah satu menjadi profesi ya Mel ya, yang menjanjikan dong ya. Iya, kalian kalau misalnya branding itu tuh kalian tuh kayak PR masuk juga kan, dan itu tuh kalian harus ngerti lah perasaan customer kalian tuh gimana sih, kayak gitu. Oke, ini menarik banget sih karena tadi kan dari kita kan sekarang ini tuh lagi hype-nya itu dari entrepreneurship, gimana cara bikin bisnis baru gitu. Nah ini kan orang-orang nggak mungkin dong cuman bikin bisnis baru aja tanpa mau ngejual produknya, mau nge-brandingin produknya gitu kan. Jadi pasti masih akan selalu dibutuhkan ya. Benar. Ya. Wah, keren. Ini buat teman-teman nih. Jadi jangan cuman kalau misalnya pikir jurusan tuh apa sih? Bisnis aja, bisnis apa? Ini yang lebih spesifik ada branding advertising nih, teman-teman. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nabila lagi nih, tapi Nabila yang lain kayak ini. Soalnya aku mau tanya seputar akomodasi di Malaysia nih. Di sana nanti pilihannya bisa macam-macam ya, Kak ya? Akomodasi itu tempat tinggal kan ya? Yes. Tempat tinggal dan lain-lain. Kalau misalnya kalian, aku awalnya dulu di dorm sih. Terus habis itu aku ketemu sama teman-teman yang cocok, terus baru aku pindah ke apartemen. Kalau misalnya apartemennya di dekat sana ada 3, ada 2 sebenarnya yang deket banget. Yang satu angkasa, yang satu altitude. Dan yang altitude itu kalian bisa muat sampai 5 orang. Tapi kalau misalnya angkasa mungkin 3 atau 4 orang. Terus kalau misalnya kalau misalnya apartemen itu gampang nyarinya sih di website di sana juga kalian bisa. Tapi mungkin yang susah adalah cari temennya. Mana sih temen yang cocok? Ya berarti harus berani kenalan sama teman baru, jangan menutup diri gitu ya. Iya. Nah itu tadi ya Nabila, ini yang disebutin sama Amel tadi beberapa apartemen yang dekat sama UCSM University gitu. Jadi siapa tahu kalian tuh nanti tertarik nih mau kuliah di UCSM University, ada apartemen yang cukup affordable ya Mel ya, dan dekat sama kampus ya, ada angkasa sama altitude gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jenny Felicia. Kak, kalau kuliah ke Malaysia ada adaptasi dengan teman-teman baru banyak nggak Kak?
mungkin susah nggak ya ini ya. Terus kebanyakan teman-teman dari negara mana aja Kak? Terus gimana cara manage stres kalau kena deadline project? Mungkin yang pertama dulu nih, Yes. adaptasi dengan teman-teman baru banyak atau susah apa enggak? Adaptasi kalau misal sama teman-teman yang Indo sih, ya kayak kita ngobrol biasa sama teman-teman Indo gimana sih. Terus sebenarnya menurut aku adaptasi cepat apa enggak tergantung dari sifat kita sih. Tapi kalau misal dari negara lain ya kalian asal jangan pasti sifat orang beda-beda kan, sifat kita beda, sifat mereka juga beda. Jadi kalian adaptasinya gimana ya? Aku bilang menurut aku sih baik aja. Baik itu udah cukup adaptasi kok. Kalian kalau misalnya kalian baik, kalian nggak bakal langsung ketemu langsung digebukin kan, nggak mungkin kan. Jadi kalau misal kalian baik juga orang juga ngelihat kalian kayak oh dia friendly, oke lah kita temenan sama dia ya udah gitu kan. Ya menurut aku temen lah, cari temen gimana sih? Oke. Baik itu ini bisa ini nih budaya orang Indonesia itu kan biasanya ramah senyum. Nah ini kalau Jenis nanti kalau misalnya ke Malaysia jangan jutek-jutek Jenis. Itu baik harus ramah senyum juga nih. Nah terus tadi kebanyakan teman-temannya Ameli dari negara mana aja? Kalau misalnya kita nyamannya sama siapa sih pasti yang satu negara ya. Pasti kita kan value-nya semuanya sama. Tapi teman-teman aku juga banyak yang dari negara-negara lain sih. Oke, dari mana aja tuh? Aku waktu itu satu grup sama temen aku yang dari Pakistan. Dan terus dia itu anak marketing juga, jadi dia juga pinter ngomong. Terus abis itu kayak maksudnya kita tuh networknya lebih luas daripada itu. Bahkan aku kayak bisa kenal sama anak-anak kampus lain dari dia juga. Terus temen aku ada juga yang dari Bangladesh dan kayak kita masih kontak kan, padahal dia udah last year kan, dia udah tahun terakhir. Terus aku yang kayak kamu mau nggak internship opportunity nih, aku ada network, aku bilang gitu kan. Terus habis itu dia yang kayak oh iya boleh. Itu menurut aku sih asal kita friendly dan ya baik lah, gimana sih baik secara general gitu, itu kita pasti bisa temenan sama orang dari mana aja sih. Asal dan kita bisa ngomong bahasa Inggris, seenggaknya mereka ngerti lah kita ngomong apa. Iya dong, kalau misalnya kuliah di luar harus bisa dong pakai bahasa Inggris, karena mereka juga kuliah di luar negeri. Iya. Nah, terus tadi satu lagi pertanyaannya tadi, gimana cara manage stres Kak kalau kena deadline project? Kalau misal aku jawaban kerjain aja itu klasik banget ya. soalnya menurut aku at the end kita juga harus ngerjain itu. Jadi menurut aku jangan ditunda-tunda. Terus abis itu kalau misal udah deket deadline ya berarti korbanin lah tidur. Oke. Jadi pokoknya mau nggak mau tetap harus kerjain karena itu kan tugas kita, benar ya Mel ya, tanggung jawab kita, jadi tetap harus kerjain. Cara manage stress mungkin juga macam-macam sih mungkin ya Mel ya, yang bisa tergantung kita nyamannya tuh gimana. Kadang kan orang ada yang ngedengerin musik itu bisa agak kalem kayak gitu. Nah, mungkin nanti Jenny bisa menemukan sendiri nih teknik meminimalisir stres kamu sendiri nanti gimana. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Genova, Kak, project-project keren banget. Waktu kuliah kita lebih banyak belajar teori atau bikin project-project gitu, Kak? Makasih Genova. Jadi aku sih kalau misalnya ini itu tergantung dosennya ya. Kalau misalnya memang mata kuliahnya bisnis banget ya emang harus teori. Tapi kalau misalnya kayak tadi entrepreneurship walaupun dia teori tapi dosen aku itu tuh orangnya suka bikin project. Jadi kita bikin project waktu itu yang yang dating app with the food itu. Oke. Nah, dan yang equip itu juga karena dosen aku maunya kita ngerjain project. Jadi kita bikin project pas itu, dan sebenarnya mereka bikin project pun bukan cuma kayak lu bikin aja project gitu, nggak kayak gitu, tapi mereka juga ngasih kita kesempatan untuk
gimana sih kita keluar dari comfort zone kita. Terus habis itu juga gimana kita networking sama orang di luar kampus gitu. Gak cuma di kampus doang. Oke. Itu tadi ya, banyak kerjain project ya. Walaupun ada teori tapi tetap aja banyak project, dan apalagi kalau tadi kayak Amel kalau dibilang kalau misalnya kita punya banyak networking, terus habis itu dari teacher juga kita bisa dekat gitu, kita tahu dapat ini ya, misalnya project-project gitu ya dari teacher. Oke, selanjutnya dari Kalista Agatha. Halo, kalau kuliah jurusan branding ini, karir setelah lulus selain kerja di perusahaan, apa ada peluang kerja sendiri? Kalau misalnya aku bilang sih, menurut aku ya, kalau misalnya aku sendiri sih, kalau misalnya kalian udah lihat project-project aku tuh pengen bangun bisnis aku sendiri. Ini sebenarnya jatuhnya sih, kalau misalnya kalian udah ngerti branding, pasti kan paling pertama itu kalian harus cari cara gimana sih orang tuh beli barang kalian kan. Nah, berarti branding itu salah satu faktor utama dong, ya kan? Kalau menurut aku sih, kalau misal kalian emang mau kerja sendiri, itu juga bisa. Dan kalian bisa berarti ngurangin cost kalian untuk marketing department kalian, soal kalian udah punya background sendiri. Terus abis itu, kalau misal kalian mau lulus dan kerja di perusahaan, itu juga masih diterima. Kalau misalnya kalian lihat kayak, mungkin kalian akhir-akhir ini tuh yang aku lihat sih ya, yang iklannya bagus tuh kayak Gojek. Mereka iklannya bagus. Iya. Bagus, keren banget. Nah itu juga kalian kalau misalnya masuk marketing, kalian bisa aja ngambil project-project yang kayak gitu. Jadi nggak limited di marketing doang, kalian bisa ke cabang-cabang lainnya. Oke. Berarti tadi bisa kerja di perusahaan juga bisa, atau bangun bisnis sendiri pun bisa ya. Ini tadi kayaknya ada pertanyaan yang kelewat, prospek kerja jurusan advertising atau sejenisnya biasanya apa aja ya Kak dari Devina. Itu tadi sudah terjawab juga ya. Jadi kalau prospek kerjanya itu bisa di perusahaan atau bisa bikin bisnis sendiri, karena tadi kalau teman-teman ingat tadi kan di jurusan branding advertising itu ada mata pelajaran tentang entrepreneurship. Ya kan, nah itu sudah dapat tuh ilmu-ilmunya untuk bisa bikin bisnis sendiri. Dan nggak cuma entrepreneurship doang, kalau misal kalian belajar basic bisnis, pasti kalian belajar makro, mikroekonomik kan. Dan itu kita juga dapat kok. Jadi kalian nggak usah kayak ngeblank gitu, kayak aduh kalau misal masuk branding advertising bener-bener cuma marketing doang. Enggak kok, kalian emang diajarin gimana cara kalian masuk bisnis, bikin bisnis, tapi emang kalian juga ditambahin cara marketing, cara branding, cara advertising itu ditambahin juga di situ. Jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau misalnya takut cuma belajar tentang branding advertising. Memang spesialisasinya atau major jurusannya itu mengenai branding advertising, tapi kalian tetap juga belajar tentang bisnis secara umum nih, tentang bisnis makro dan mikro juga, itu salah satu contohnya. Gitu ya Mel ya? Iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Devina lagi nih. Oh iya Kak, ada satu lagi nih. Ada nggak project branding berbentuk video gitu? Kalau iya, lebih prefer desain aja atau kayak shoot? Dulu sih waktu itu aku sempat dapet, ini juga masuknya di multimedia tadi, multimedia communication, itu finalnya kita disuruh bikin video, tapi bukan tentang branding, tapi karena itu digabung sama anak desain, jadi kita diminta sama dosen kita buat ambil satu karya mungkin kayak boleh puisi, boleh buku cerita, boleh apapun itu. Pokoknya intinya kita disuruh bikin video dari cerita. Nah itu kan ada alurnya kan, puisi pun ada alurnya kan. Nah tapi waktu itu sih aku pas lagi ngerjain itu kena lockdown waktu April kan, lockdown, jadi kita dikasih keringanan lah, kita disuruh pakai stock videos. Jadi kalau misalnya itu sih
ya itu salah satunya ya, yang video. Terus project aku juga ada yang satu lagi, video lagi. Itu waktu aku bikin ada namanya em, mata kuliahnya namanya pengajian Malaysia. Dan kalau misalnya kalian mikir pengajian Malaysia itu gimana, itu sebenarnya sejarah Malaysia, tapi mereka bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya, sejarah itu adalah pengajian Malaysia. Nah, jadi waktu itu aku tuh bikin sama teman-teman aku video tentang Malaysian culture, tentang kain-kainnya, terus abis itu agama-agamanya, terus abis itu makanan khasnya dan lain-lain gitu. Itu menurut aku seru sih. Itu shoot yang seru banget soalnya. Itu syuting yang seru banget soalnya kita jalan-jalan. Terus Oh, iya, kalau misalnya prefer desain atau shoot, sebenarnya sih shoot sih, tapi males ngeditnya. itu tadi ya harus banyak temen ya yang bisa Ya, ini, bisa ya, siapa tahu bantuin untuk editing gitu ya. Jadi bener. bisa jadi satu tim gitu. Mm, Oke, nah itu tadi ya teman-teman, kalau misalnya ada yang tanya bisa nggak berbentuknya video, itu bisa banget gitu. Sebenarnya malah mungkin bisa lebih mengena ya, kayak tadi yang sempat dijelasin sama Amel yang tentang itu Gojek. Gojek itu kan sekarang lagi emang hype-nya nih bikin-bikin brandingnya itu biar kuat gitu kan. Itu biasanya bikinnya video-video itu. bener. Ini kemarin tuh waktu ngisi RSVP, teman-teman ada yang ninggalin beberapa pertanyaan. Coba aku. Wah, Nah, ini ada pertanyaan dari Asma. Asma Rafida. Bagaimana sih memunculkan motivasi untuk konsisten dalam membranding produk sendiri? Oh, kalau misalnya buat aku sama teman-teman aku, kita cara motivasi diri kita untuk branding produk kita sendiri ya, kita harus punya passion. Kita passionate nggak sih di barang itu? Maksudnya kayak kayak salah satunya tuh kayak aku bilang tadi kan, aku tuh sangat passionate di giving back to the society. Aku jadi makanya aku cukup passionate di rempah dari rumah itu karena memang aku emang mau bantu mereka. Kalau misalnya menurut aku apa yang motivasiin ya diri kalian sendiri sih. Kalian nggak bisa kalau misalnya dimotivasiin sama orang lain nanti jatuhnya kayak aduh kepaksa banget nggak sih. Kalau misal kalian udah mulai kayak aduh gue capek nih gitu. Misalnya kalian bisa omongin sama teammates kalian. Kalian bisa ngomongin sama teman-teman kalian kayak aduh gimana ya gue lagi capek banget nih. Mungkin kalau misalnya temennya juga ngerti, mungkin mereka kayak oh ya udah deh gue kerjain dulu bagian lu gitu. Kayak gitu. Jadi komunikasiin sama teman-teman kalian juga gitu. Oke, jadi tetap harus dikomunikasiin ya sama teman-teman. Nah tadi sempat Amal tadi sebutin kan minat nggak minat. Kalau misalnya Amal dapat project yang ternyata nggak sesuai, agak nggak suka ini, itu gimana itu challenging nggak sih Val? Maksudnya kan ya nggak terlalu suka gitu loh, gimana itu cara ngatasinnya nih? Iya, aku udah pernah sih ketemu itu. Oh pernah? Pernah. Di salah Gimana? satu project itu juga aku. Sebenarnya sih kalau misalnya aku sendiri gimana ya ngomongnya ya, aku tuh orangnya tuh aduh kalau misalnya ngomongnya setia kawan nanti dikatain aduh pede banget lo gitu. Enggak, tapi aku kayak peduli sama teman aku yang passionate soal itu gitu. Jadi aku yang kayak aku ngomong ke dia ini bukan field aku, tapi aku karena kamu passionate soal itu aku mau bantuin kamu. Tapi kalau misalnya emang ada yang kurang karena aku nggak maksimal, aku nggak passionate nih, aku nggak niat gitu, aku nggak gitu niat itu. Kamu bantuin aku, kamu kasih tahu aku gitu. Itu kalau enggak kalian mendingan kalau misalnya kalian emang nggak ada hati buat ngomong itu, kalian mendingan ya udah cari project lain aja. Udah tolak aja gitu ya. Iya. Oke. Coba aku lihat lagi ya pertanyaannya. Oh ada pertanyaan lagi nih dari
Muhammad Yunus Alfani. Dia tanya, saya ingin membuat usaha fashion, gimana cara agar branding cepat tersebar di masyarakat? Wah, fashion ya. Kalian, aduh nanti aku kayak ini, kayak ngajarin. Kayak Oh, nggak apa-apa, dari sudut pandang kamu nih, gitu. Gimana? Atau dari, aja nih, gimana cara agar branding kita itu cepat tersebar nih di masyarakat, cepat orang cepat tahu itu gimana? kalau misalnya aku mikirnya sih, pertama kita harus lihat dulu target market kita tuh siapa sih, apa baju ini, dan target market itu tuh gimana ya, kayak misalnya kalian jualan baju perempuan, kalian tuh nggak bisa cuma bilang perempuan udah gitu doang, kayak semua perempuan itu nggak bisa. Jadi kalian harus bener-bener yang nggak kepikiran, yang sampai kayak misalnya contoh perempuan bekerja anaknya 2 apa gimana gimana gimana, itu kalian bakal lebih detail dapatnya. Contoh kalau misalnya kalian oke lah kalian mau bikin yang bigger picture, misalnya kalian mau bikin millennials, oke. Tapi gimana sih bajunya tuh misalnya millennials yang open minded, yang bajunya suka kayak gini neon-neon gitu. Nah, itu target market kalian. Itu gimana cara bikin laku, ya kalian kalian kasih lihat nih baju gue. Lu mau beli apa enggak gitu, kayak kalian gimana ya, orang marketing tuh kayak gak ada malunya gitu. jadi tetap berkaitan sama marketing ya. Karena kan saling berkaitan, dan juga kita kalau misalnya bikin sesuatu harus tahu nih pasarnya seperti apa gitu nggak sih Mel? Ya, ini menarik sih tadi tentang fashion, ngomongin perempuan. Aku kirain tadi akan perempuannya lebih tua, ternyata lebih detail lagi nih, perempuan yang bekerja lagi, atau mungkin yang di rumah aja gitu, ibu rumah tangga gitu, atau mungkin yang seperti anak-anak gitu, maksudnya. Karena kan kalau misalnya soalnya nanti kalau misal kalian belajar marketing itu ada dibagi-bagi dari life stages-nya, apa mereka udah menikah, atau mereka udah menikah tapi nggak punya anak, apa mereka udah menikah tapi punya anak berapa, itu tuh ada beda semua. Soalnya mereka nanti cara mereka mau ngeluarin duit juga mikir. Jadi kalian juga harus bener-bener spesifik gitu. Mungkin juga bisa tambahannya juga research gitu ya, Mama. Bener. Dan kalian harus namanya market validation, di mana kalian ngeluarin kuesioner, terus abis itu kalian hitung tuh berapa sih orang yang mau beli. Kalau misalnya orang yang mau beli ini backgroundnya apa sih, nah itu kalian bisa interview juga, kalian bisa kuesioner, kayak gitu sih. Oke. Jadi ternyata nggak sederhana yang kita pikir gitu ya, Mel ya. Tapi kalau passionate pasti jadi. Kenapa? Sorry? Kalau passionate pasti jadi kok. Iya, yang penting harus ada passion dulu nih di bidangnya. Kalau misalnya cuman pengen karena mungkin proses kerjanya bagus, tapi kalau misalnya nggak passion ya sama aja bohong sih ya. Gitu. Oke, coba aku lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Nih, apakah cara branding semua, ini dari Azril. Dari Azril Wildan. Apakah cara branding semua jenis produk itu sama? Apakah branding semua jenis sama? Enggak sama sih. Kalian kalau misalnya kalian punya botol, aku ambil botol aku ini contoh, botol ini, nggak kelihatan dong. Botol ini sama botol ini, itu udah beda. Ini dari bahannya aja, ini besi, yang ini bahannya kaca. Mereka pasti kan tergantung kebutuhan mereka lah. Kalau misalnya mereka contoh sifatnya, kalian ingat kalian nggak bisa ubah sifat orang, nggak bisa ubah sifat semua orang. Jadi kalau misalnya orang yang emang clumsy, yang suka mecahin barang, dia pasti nggak mungkin beli ini dong. Ya kan? Benar. Jadi mungkin mereka lebih prefer yang ini. Jadi ya gitu sih, nggak semua branding produk sama. Ini aja sama-sama botol ya. Kalau misalnya produknya udah beda banget dong. Berarti balik lagi disesuaikan dengan target marketnya itu ya. Benar. Oke, aku lihat pertanyaan selanjutnya. Ini tentang leadership. Kalau leadership itu diajarin juga nggak sih di brand apa itu?
Kalau leadership sih mungkin nggak secara langsung ya, tapi kalau misal kalian mungkin ditunjuk jadi leader, kalian mungkin bakal belajar leadership. Tapi kalau misalnya dosen itu sih mereka tuh lebih ngerti kalau misal semua anak beda. Jadi kalau misal memang nggak semua orang bisa leadership. Kalau misalnya memang kalian nggak nyaman untuk leadership, ya kalian nggak usah leadership, nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi kalau misal kalian emang mau nyoba leadership, ya kalian keluar dari comfort zone kalian, terus habis itu kayak, gue mau jadi leadernya nih, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke. Tapi diajarin dipaksa sih enggak. Oh, oke. Yang penting berani coba gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Devina Arija. Oke. Hal yang harus disiapkan sebelum branding sampai promosi. Wah, apa ya? Aku kalau misalnya mulai branding produk-produk aku sih yang pasti aku bikin logo. Yang tadi ya. Logo. Terus habis itu kalau misalnya udah logo, ya pasti pas kita mikirin bisnis plan kita juga kita mikirin apa message-nya kan. Ya itu sih aku menurut aku sih tiga hal untuk branding sampai promosi itu, yaitu hal-hal yang kayak gitu, logo, brand message, terus habis itu color palette, ya kayak gitu sih. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Muhammad Aziz Fauzi. Strategi fresh dalam produk, terutama ulasan mengenai Blue Ocean Strategy. Pernah dengar ya, Mel, Blue Ocean Strategy? Belum tuh. Oh, belum. Ini Aziz. Karena Amel ini, sekali lagi teman-teman, Amel ini merupakan kan student dari UCSI University. Jadi dia masih sekarang tahun kedua ya, Mel ya? Ya, aku tahun kedua semester 3. Oke, tahun kedua semester 3. Jadi mungkin masih ada beberapa hal yang masih belum dipelajari sama Amel. Ditunggu nanti siapa tahu next-nya kalau Amel udah lulus terus udah ada usaha lagi, terus kita kolaborasi event, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik lagi. Oke. Selanjutnya, ini kiat-kiat khusus dalam membranding produk dan menjadikannya booming. Ada nggak? Gimana? Ada nggak kiat-kiat khusus dalam membranding produk dan menjadikan produk itu booming? Step-step. Kiat-kiat khusus. Apa tuh? Kayak tips gitu lah, tips. Tips-tips khusus untuk branding itu sukses. Jadikan booming kayak gitu. Apa ya? Kalau misalnya dari buku-buku teori-teori sih mungkin ya old fashioned ya. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat dari sekarang sih, aku tuh sejak masuk branding ini aku suka ngeliatin branding orang sih. Ada tuh satu brand, tapi aku kurang ngeh dia itu apa mungkin clothing line atau apa. Tapi dia suka ini nge-spray paint pilox barcode di tembok. Nah, itu bentuk vandalisme, tapi kalau misal kalian scan barcode itu, kalian langsung kebuka ke Instagramnya mereka. Itu salah satu branding yang oke sih menurut aku, kayak wah nggak kepikiran ya kayak gitu. Iya, keren banget ya. Berarti terus harus mikir secara sekreatif itu sih. Ya, harus benar-benar mikir out of the box ya. Apa aja nih mana yang bagian mana harus tahu mencari celah gitu ya, Mel ya. Kira-kira ada nggak nih yang masih bisa dikulik nih gitu. Kayak itu tadi juga udah menarik banget gitu kan. Itu kayak semacam graffiti dong ya, Mel, berarti itu ya. Iya sih, tapi dia bentuknya barcode gitu. Jadi kita kan kayak, wah ini apa nih? Bukan barcode, QR code. Oh, QR code. Gitu QR code. QR code berarti lebih susah ya? QR code, aku juga nggak ngerti itu cara. Yang kotak-kotak gitu, keren banget. Itu bisa jadi inspirasi lah ya, Mel ya. Untuk bisa, ternyata orang bisa sampai segitunya nih mikirin untuk nge-branding produk-produk mereka.
Iya, dan orang-orang yang aku lihat di komen-komennya mereka tuh kayak pada bilang kayak gue lihat barcode QR code ini di daerah sini, jadi makanya gue scan. Nah ternyata itu tuh nggak cuma satu, banyak. Aku ngelihatnya di sini, mereka ngelihatnya di mana lagi gitu. Ini kayak wow, oke, hebat juga. Oh, oh, keren, keren, keren banget. Kalau untuk kamu sendiri Mel, ada ini nggak sih? Ada nggak sih kayak panutan gitu ya, orang orang yang bikin kamu inspirasi kamu gitu, yang bikin Hmm, produk kayak gitu juga? siapa ya? Aku tuh sebenarnya macem-macem sih ya. Mungkin yang deket itu adalah em, ini. eh, yang deket itu yang tadi aku bilang sih, yang Picait itu. Soalnya kita modelannya sama kan. Kita sama-sama social enterprise dan kita memang niatannya untuk giving back gitu. Terus, tapi kalau misalnya yang gede, maksudnya orang-orang yang udah jauh lah ya. Yang jauh mungkin kayak kalau misal kalian tahu yang girl boss Sofia Amoruso itu juga dia nulis buku waktu itu, dia CEO-nya Nasty Girl. Oh, Itu oke. juga aku waktu itu baca bukunya dia, jadi aku yang kayak wah, jadi pengen bikin bisnis sendiri gitu loh, walaupun nggak kerja di bidang fashion tapi kayak jadi pengen gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi teman-teman juga siapa tahu yang pengen sampai bikin itu juga bisa dapetin inspirasi-inspirasi nih kayak Amel, baca-baca bukunya orang gitu, jadi akhirnya inspirasi untuk biar bisa kalau misalnya punya planning untuk brand produk itu juga bisa jadi inspirasi kalian. Nah, terakhir nih Mel, future plan kamu apa nih setelah lulus? Sama boleh dong kasih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin nanti ada planning nih untuk kuliah ke Malaysia atau mungkin yang tertarik sama ngambil jurusan branding. Wah, kalau misalnya future plan Hmm. yang short term, yang short term ya selesain dulu kuliah ya kan. Kalau misalnya yang long term, mungkin pengen lebih jauh lagi kuliahnya, Hmm. mungkin S2 atau gimana. Terus juga mau bikin bisnis sendiri. Kalau misal, ya pokoknya pelan-pelan lah semuanya. Aku tahu proses, kita harus percaya sama prosesnya semuanya. Terus abis itu kesan dan pesan buat kalian yang mau ikut branding advertising, menurut aku sih santai, santai. Tapi kalau misalnya kaliannya ngundur-ngundur ya kalian harus ingat akhirannya kalian harus ngerjain juga. Oke, oke. Kalau pesan-pesan buat teman-teman yang ini pengen kuliahnya nanti mungkin ke Malaysia gitu. Selalu ambil kesempatan, selalu ambil kesempatan yang ada. Kalau misalnya emang superstar nawarin kalian beasiswa, ambil. Oke, siap. Itu juga konsultasinya juga sama superstar ya Mel ya. Oke deh. Oke teman-teman ini, wah Mel, thank you banget. Ini Iya. udah panjang banget ini udah kita ngomongin panjang lebar soal apa tadi branding and advertising tadi cara-cara tetap untuk branding produk itu gimana. Terus juga tadi udah share tentang uh, share living and experience kamu nih ya selama kuliah di Malaysia itu juga gimana. Nah, thank you banget Amel udah hadir di sini, udah sharing sama kita. Itu semoga nanti kuliahnya lancar dan selesai, terus nilainya juga memuaskan sama apa yang jadi future plan kamu pelan-pelan tercapai gitu ya Mel ya. Amin. Thank you banget loh Amel. Makasih Kak. Ya, sama-sama Amel. Stay safe ya Mel ya. Teman-teman juga ya, makasih udah datang, udah dengerin aku. Makasih Pak. Sukses juga. So, thank you, thank you. Nah, Oke, itu dia tadi teman-teman pembahasan kita nih di Super Talk hari ini tentang branding, tentang how to brand your product gitu. Semoga pembahasannya dan aku yakin nih pembahasan yang tadi itu bisa menambah informasi kalian ya mengenai branding advertising dan tadi sedikit tentang marketing dan juga tentang living itu experience living and experience di Malaysia itu seperti apa gitu.
Jadi jangan lupa diingat-ingat terus informasinya. Terus kalau misalnya kalian punya planning dari sekarang, langsung bisa konsultasikan planning tadi kalian ke luar negeri, ke Malaysia itu dengan tim dari Superstar Education.